need to do this right now. Nggak bisa ditunggu-tunggu, nggak bisa nanti, nggak bisa besok, atau tunggu awal bulan, atau tunggu hari Senin, atau tunggu hari dimana mood aku bagus. No, I need to do it right now. Hai, selamat datang di episode yang baru. Yang baru pertama kali nonton, hai, aku seorang ibu rumah tangga yang mencoba untuk switch career while raising my kids and taking care of my marriage life. Finally, akhirnya aku memberanikan diri dan collect myself to do this video. Adjust myself again, karena akhir-akhir ini aku berasa aku berada di planet yang lain. I'm not really being myself. Semenjak bulan Maret ke bulan Juli, ke bulan ini, aku merasa aku lagi tidak baik-baik saja, mentally, physically, dan aku lebih sensitif. My energy is on the bottom right now. Tidak produktif tentu saja. Seperti biasa aku ada notes, aku harus siapin notesnya biar nggak belepotan ngomongnya ya. So just give me 3 days to find my routine again, to back on track. I need to do this right now. Nggak bisa ditunggu-tunggu, nggak bisa nanti, nggak bisa besok, atau tunggu awal bulan, atau tunggu hari Senin, atau tunggu hari dimana mood aku bagus. No, I need to do it right now. Because I'm in the stage, aku pikir sekarang kok aku kayak merasa aku tidak baik-baik saja physically and mentally. Karena apa? Kapan aku merasakan itu? Jadi semenjak selesai bulan Maret sampai Juli, aku merasa kok kenapa ya aku jadi kayak cepet banget capek. Jadi stamina aku tuh kayak ngedrop, bum bum pau. Terus habis itu aku jadi lebih sensitive, which is not good for my marriage. Aku punya anak. Pasti ya, kalau kita mau melakukan sesuatu pasti ada strategi masing-masing. Nah, strategi aku tahun ini adalah, yang pertama adalah aku ingin mengubah jam tidur aku. Dan aku realize bahwa aku ini sekarang, akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, aku sekarang tidurnya itu di atas jam 1 malam, which is not good. Dan kalaupun ada project atau aku bikin script untuk YouTube, aku selalu lebih produktif itu di atas jam 8, dan itu gara-gara juga anak aku sudah tidur. Tapi at the same time, akhirnya habis bikin script atau doing journaling, my bullet journal, akhirnya aku mau tidur, sudah jam tidur kayak jam 11, jam 12 itu sudah ngantuk kan. Tapi aku masih scrolling on the bed atau nonton drakor. Aku nggak mempermasalahkan tontonannya ya. I love drakor so much. Tapi ternyata jam tidur aku sungguh sangat berantakan. Jadi aku mau back lagi ke jam tidur aku di bawah jam 11 malam. Bulan Maret itu aku sama sekeluarga tuh sakitnya perlu rest dengan cukup lama. Itu juga mempengaruhi siklus aku untuk olahraga. Oh my God, yang biasanya aku bisa bangun pagi 4:30 gitu, udah siap-siap, pelan-pelan, jinjit-jinjit biar anak aku nggak kebangun, pesen Gojek untuk ke GBK. Tapi setelah pulih dari sakit, malah kok jadi menurun ya. Jadi males olahraga, males untuk bangun pagi, dan ya aku nggak mau lagi punya excuses yang lebih mendalam dan akan membuat aku lebih terpuruk. Jadi this is the time. Kita mulai lagi dari nol ya. Kita mulai dari 15 sampai 30 menit aku olahraga. Meskipun hanya di rumah aja karena suami aku lagi di luar kota, but that's fine. Lebih mengurangi dan be mindful, karena excuses yang aku buat beberapa bulan yang lalu adalah, Kalau aku nggak minum kopi, aku nggak produktif gitu. this time I'm going to reduce the consumption of me drinking coffee. So, yeah, crossing fingers. Dan inilah aku nih ya. Ada poin yang keempat aku missed adalah no more takeouts. I'm not going to promise to. Pokoknya selama mulai dari sekarang aku nggak bakalan beli makanan dari luar atau take out, GoFood atau apa segala macam. No, I'm not going to promise like that.
what I'm going to promise or commit, aku akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak beli makanan dari luar. And I don't know why, entah nggak tahu dari mana, aku malas banget masak. Dan surprisingly, memang suami aku tuh luar biasa, dia nggak pernah komplain sama sekali. But akhirnya aku realize that this is not good, not only for our financial, but also it's not good for our body too, right? Dimana aku yang suka banget masak untuk di rumah gitu. So, yeah, I make a commitment untuk mengurangi take out aku. Ya, apalagi tahun depan anak aku bakalan sekolah. So no more excuses. Aku kembali untuk melakukan monthly plan. Kenapa? Karena sepertinya tahun ini, as I mentioned before, mulai bulan Maret itu weekly plan, daily plan aku kacau balau. Truly, kacau balau. Pokoknya kacau balau aja. Aku nggak stick on the plan, I didn't stick on the to-do list, and habis itu ada beberapa ide-ide yang aku nggak masukin. What is wrong? Apa yang salah? Dan habis itu aku sekarang memutuskan untuk buat monthly plan karena ada satu alasan. Karena ada begitu banyak ide-ide, ada begitu banyak project yang aku ingin involve dan taking part of it. Tapi gara-gara aku mikirnya, nanti aja lah, aku itunya nanti minggu depan aja. Nah, habis itu minggu depannya aku lupa dong, ya kan? So monthly plan for me sekarang ini jadi salah satu option aku untuk back on track again. Aku sudah brainstorming everything, apa yang harus aku lakukan. Sekarang juga aku lagi sementara mencari pekerjaan. Aku harus membuat strategi yang baru untuk monthly plan. Jadi aku bakalan tulis semuanya, planning aku apa, goals aku apa yang harus aku lakukan 1 bulan penuh. Apabila ada perubahan nanti, aku kan bisa adjusting. At least the main idea, the goals that I want to achieve this year, I already write it. Okay? So here we go again. Monthly plan for August. Poin yang keenam adalah I need to go back to screen time off again. Jadi gini, setelah aku off the screen time, nah habis itu I was feeling so good, so grateful, I think I'm so powerful at that time. Di satu sisi aku mau cari ide, mau video-video apa aja ya yang menurut aku cocok untuk sesuai dengan tema yang aku pengen sampaikan atau share ke teman-teman online. Ternyata itu bikin aku jadi addictive again. So, in the meantime, aku jadi kayak burn out again. Inilah waktunya aku untuk kembali tidak terlalu scrolling social media. Gimana caranya? Caranya adalah aku bakalan kembali lagi put all of those applications to apps-nya itu ke folder-folder yang jarang banget aku buka. So, hope it works ya. Well, it should be works. There is no time to go back again. There's no point yang nomor 7. Sekarang aku mau lebih memperhatikan skincare aku yang sudah lama sekali I put aside. Poin yang ketujuh ini, I need to taking care of myself, have a good skincare yang cocok. Aku mau try a new perfume. I love perfumes so much, and thank God there are a lot of local brand of perfumes, body mist, and something related. And I'm glad to try them karena banyak sekali orang juga yang kasih beberapa merek tuh yang bikin aku kayaknya pengen coba gitu. Those are my 7 points for me to help me to kembali lagi back on track, to adjust my life again. Hopefully ini bisa membantu aku untuk tidak terlalu burn out, tidak terlalu overthinking. Dan mudah-mudahan this is the last time for me to make this video again about me being on track, finding myself again, regain my confidence again. So yeah, thank you so much for watching. Kalau ada yang teman-teman mau kasih masukan, mungkin ada sedikit pengalaman juga mengenai hal ini, ayo kita bisa share sama-sama. You are not alone. I'm doing this for the sake of myself too. Orang-orang yang ada di sekitar aku juga merasa nyaman. Happy mom, happy wife, happy family, happy husband, right? So yeah, thank you so much for watching. I will see you in my next video. Bye. Cheers.